Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Asmaul Husna dengan NIM 4521935 dari kelas 2B D4 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Ujung Pandang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai giro. Dengan submateri, yang pertama, pengertian simpanan giro, yang kedua, persyaratan pembukaan rekening giro, yang ketiga, sarana penarikan simpanan giro, yang keempat, jenis-jenis cek, yang kelima, contoh perhitungan, yang keenam, manfaat rekening giro, yang ketujuh, pembatalan atau penolakan cek, dan yang kedelapan yaitu penutupan rekening giro. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian simpanan giro. Apa sih itu simpanan giro? Nah, pengertian simpanan giro atau yang lebih populer dikenal dengan nama rekening giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Artinya adalah bahwa uang yang disimpan di rekening giro dapat diambil setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditetapkan, misalnya waktu jam kantor, keabsahan dan kesempurnaan cek, serta saldo yang tersedia. Yang kedua yaitu persyaratan pembukaan rekening giro. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh perorangan dan badan usaha untuk menjadi pemegang rekening giro ialah sebagai berikut. Yang pertama, nama calon pemegang rekening giro tidak tercantum di dalam daftar hitam yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Yang kedua, menyetujui setiap pasal yang tercantum dalam syarat-syarat umum pembukaan rekening koran pada bank. Yang ketiga, mengisi formulir permohonan membuka rekening pada bank. Yang keempat, calon pemegang rekening harus mengisi kartu contoh tanda tangan. Yang kelima, mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Dan yang terakhir yaitu menyertakan fotokopi bukti diri, baik berupa KTP, SIM, atau paspor, dan KITAS bagi warga negara asing, dan kuasanya bila dikuasakan. Dan khusus bagi calon nasabah yang merupakan badan usaha harus menyertakan hal-hal berupa yang pertama, akte pendirian dan atau akte perubahan yang terakhir. Yang kedua, pengesahan dari Departemen Kehakiman Khusus untuk badan usaha yang berbentuk PT, dan yang terakhir yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP, tanda daftar perusahaan atau TDP, dan perizinan lainnya. Poin yang ketiga ialah sarana penarikan simpanan giro. Ada dua, yang pertama yaitu penarikan dengan cek, yang kedua yaitu penarikan dengan bilet giro. Yang pertama, penarikan dengan cek. Cek merupakan surat perintah tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebutkan di dalamnya atau kepada pemegang cek tersebut. Artinya bahwa bank harus membayar kepada siapa saja yang membawa cek ke bank yang memelihara rekening nasabah untuk diuangkan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan baik tunai atau secara pemindah bukuan. Adapun syarat hukum dan penggunaan cek sebagai alat pembayaran giral seperti yang diatur dalam KUH Dagang Pasal 178 dengan syarat yaitu yang pertama, pada surat cek harus tertulis perkataan cek. Yang kedua, surat cek harus berisi perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu. Yang ketiga, nama bank yang harus membayar atau tertarik. Yang keempat, penyebutan tanggal dan tempat cek dikeluarkan. Dan yang kelima, tanda tangan penarik. Adapun contoh cek ada seperti gambar di samping sini. Yang kedua yaitu penarikan dengan bilet giro. Bilet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah tersebut untuk memindah bukuan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya atau nomor rekening pada bank yang sama atau bank lainnya. Pemindah bukuan pada rekening bank
pada rekening bank yang bersangkutan, artinya dipindahkan dari rekening nasabah si pemberi bilet giro kepada nasabah penerima bilet giro. Adapun syarat giro menurut aturan Bank Indonesia yang pertama yaitu nama bilet giro dan nomor bilet giro yang bersangkutan. Yang kedua yaitu nama tertarik. Yang ketiga, perintah yang jelas dan tanpa syarat untuk pemindah bukuan dana atas beban rekening penarik. Yang keempat, nama dan nomor rekening pemegang. Yang kelima, nama bank penerima. Yang keenam, jumlah dana yang dipindahkan baik dalam angka maupun huruf selengkap-lengkapnya. Yang ketujuh, tempat dan tanggal penarikan. Dan yang terakhir yaitu tanda tangan, nama jelas, dan atau dilengkapi dengan cap atau stempel dengan persyaratan pembukaan rekening. Adapun contoh bilet giro ada seperti gambar di samping sini. Selanjutnya poin yang keempat yaitu jenis-jenis cek. Adapun cek yang kita kenal di Indonesia terbagi menjadi 5 jenis. Yang pertama, cek atas nama. Cek atas nama adalah cek yang diterbitkan atas nama seseorang atau badan hukum tertentu yang tertulis dengan jelas di dalam cek tersebut. Contohnya, apabila di dalam sebuah cek tertulis perintah seperti contoh, atas penyerahan cek ini, bayarlah kepada Revelina Estomat uang sejumlah 20 juta rupiah. Contoh cek atas nama dapat kita lihat pada gambar yang pertama yang ada di atas. Yang kedua yaitu cek atas unjuk. Cek atas unjuk merupakan kebalikan dari cek atas nama. Di dalam cek atas unjuk, tidak terdapat nama penerima atau badan hukum yang ditunjuk, sehingga siapa saja yang membawa cek tersebut dapat menguangkannya. Contohnya, di dalam cek tersebut hanya tertulis bayarlah cash atau tunai sejumlah 2.389.500 atau tidak ditulis kata-kata apapun. Untuk contoh cek atas unjuk dapat kita lihat pada gambar kedua yang terdapat di atas. Yang ketiga yaitu cek silang. Cek silang merupakan cek yang di bagian pojok kiri atas diberi 2 tanda silang. Cek silang atau cross check ini sengaja diberi tanda silang agar fungsinya berubah dari tunai menjadi non-tunai atau pemindah bukuan. Untuk contoh cek atas cek silang dapat kita lihat pada gambar ketiga yang ada di atas. Yang keempat yaitu cek mundur. Cek mundur merupakan cek yang diberi tanggal mundur dari tanggal sekarang. Misalnya, hari ini tanggal 10 Mei 2020, namun di dalam cek tersebut tertulis tanggal 15 Mei 2020. Jenis yang seperti inilah yang disebut sebagai cek mundur. Hal ini terjadi karena ada kesepakatan antara pemberi dan penerima cek, yang salah satu sebabnya mungkin belum ada dana pada saat itu. Adapun contoh cek mundur dapat kita lihat pada contoh keempat yang ada di atas. Dan yang terakhir yaitu cek kosong. Cek kosong atau blank check merupakan cek yang dananya tidak tersedia di dalam rekening giro. Misalnya, Tuan Joko ingin mencairkan cek sejumlah 70 juta rupiah. Namun, jumlah uang yang ada di rekening gironya hanya 50 juta rupiah. Ini berarti ada kekurangan dana sebesar 20 juta rupiah. Nah, apabila ingin menariknya, sangat jelas bahwa dana dalam cek yang jumlahnya kurang dibandingkan dengan jumlah dana yang ada. Adapun contoh cek kosong terdapat pada gambar yang kelima yang ada di samping. Selanjutnya poin yang keenam yaitu contoh perhitungan. Pada bulan Juni 2001 terjadi transaksi atas rekening giro Tuan Roy sebagai berikut. Dengan nama nasabah Tuan Roy, nomor rekening 2612199210. Tanggal 3 Juni setor tunai sebesar 6 juta rupiah, tanggal 8 Juni setor tunai sebesar 4 juta rupiah, tanggal 13 Juni tarik tunai sebesar 3 juta rupiah, tanggal 16 Juni transfer masuk sebesar 2 juta rupiah, tanggal 18 Juni tarik tunai sebesar 5 juta rupiah, tanggal 19 Juni setor tunai sebanyak 1 juta rupiah.
Soalnya yaitu, hitunglah berapa bunga bersih yang Tuan Roy peroleh selama bulan Juni jika bunga yang dihitung dan saldo terendah pada bulan yang bersangkutan dengan suku bunga yang berlaku 18% per tahun dan dikenakan pajak sebesar 15%. Laporan rekening giro Tuan Roy periode 30 Juni tahun 2001. Tanggal 3 Juni dengan transaksi setor tunai sebesar 6 juta rupiah pada kolom kredit dengan saldo sebesar 6 juta rupiah. Tanggal 8 Juni dengan transaksi setor tunai sebesar 4 juta rupiah pada kolom kredit dengan saldo sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 13 Juni dengan transaksi tarik tunai sebesar 3 juta rupiah pada kolom debit dengan saldo 7 juta rupiah. Tanggal 16 Juni dengan transaksi transfer masuk sebesar 2 juta rupiah pada kolom kredit dengan saldo sebesar 9 juta rupiah. 18 Juni dengan transaksi tarik tunai sebesar 5 juta rupiah di kolom debit dengan saldo sebesar 4 juta rupiah. Tanggal 19 Juni dengan transaksi setor tunai sebesar 1 juta rupiah pada kolom kredit dengan saldo sebesar 5 juta rupiah. Perhitungan pertama ialah perhitungan bunga giro dengan metode saldo terendah. Dengan rumus, bunga sebelum pajak sama dengan persentase bunga dikali saldo terendah dibagi 12 bulan. Dengan persentase bunga sebesar 18% dikali saldo terendah 4 juta rupiah dibagi 12 bulan dengan hasil Rp60.000. Untuk rumus pajak sebesar yaitu presentasi pajak dikali bunga sebelum pajak, di mana presentasi pajak pada soal yaitu 15% dikali bunga sebelum pajak sebesar Rp60.000, yaitu sebesar Rp9.000. Dan untuk rumus bunga bersih sama dengan bunga sebelum pajak dikurang pajak, yaitu bunga sebelum pajak Rp60.000 dikurang dengan pajak Rp9.000, dan hasil akhirnya yaitu Rp51.000. Jadi, saldo terendah yang didapatkan dari tabungan giro Tuan Roy sebesar Rp51.000. Metode kedua yaitu perhitungan bunga giro dengan metode saldo rata-rata. Dengan rumus saldo rata-rata yaitu jumlah saldo 1 bulan per banyaknya transaksi dalam 1 bulan, sama dengan Rp41 juta per 6 kali transaksi, sama dengan Rp6.833.333,3. Selanjutnya yaitu rumus bunga sebelum pajak, sama dengan persentase bunga dikali saldo rata-rata per 12 bulan, dengan persentase bunga sebesar 18% dikali Rp6.833.333,3 per 12 bulan, hasilnya yaitu Rp102.500. Selanjutnya bunga persentase pajak sebesar 15% dikali dengan bunga sebelum pajak yaitu Rp102.500 mendapatkan hasil sejumlah Rp15.375. Nah, bunga sebelum pajak tadi dikurang dengan presentase pajak mendapatkan hasil sejumlah Rp87.125. Poin ketujuh yaitu manfaat rekening giro. Adapun manfaat rekening giro yang pertama yaitu uang dalam rekening giro akan lebih aman dari tindak kejahatan. Yang kedua, kemudahan dalam melakukan pembayaran transaksi jual beli dengan menggunakan cek dan bilet giro. Yang ketiga, simpanan dalam bentuk giro dapat ditarik setiap waktu di saat jam kerja berlangsung. Yang keempat, pemilik rekening giro sudah tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar. Cukup membawa cek dan bilet giro saja saat ingin melakukan pembayaran. Yang kelima, dengan rekening giro tidak ada batasan limit transaksi, asalkan uang yang Anda miliki cukup untuk melakukan transaksi. Dan yang terakhir yaitu proses administrasi giro dilakukan lebih baik karena dalam setiap bulan bagi nasabah yang memiliki rekening giro akan mendapatkan rekening koran. Poin yang ketujuh yaitu pembatalan atau penolakan cek. Yang pertama, penarik tidak dapat membatalkan cek selama tenggang waktu penunjukan. Yang kedua, pembatalan cek hanya dapat dilakukan setelah
tenggang waktu pengunjukan cek berakhir. Yang ketiga, pembatalan cek hanya dapat dilakukan oleh penarik dengan cara menyampaikan surat permohonan pembatalan cek kepada bank tertarik secara tertulis, yang paling sedikit memuat informasi mengenai nomor cek, tanggal penarikan cek, nilai nominal cek, dan tanggal mulai berlakunya pembatalan. Pada surat tersebut juga dilampirkan fotokopi identitas diri pemilik rekening. Penarik dapat mengajukan permintaan pemblokiran pembayaran cek dengan alasan hilang atau dicuri. Untuk pemblokiran cek hilang, bank tertarik melakukan pemblokiran cek berdasarkan surat permintaan pemblokiran cek dari penarik yang disertai dengan surat asli keterangan dari kepolisian. Untuk pemblokiran cek karena penarik diduga terkait dengan tindak pidana, bank tertarik melakukan pemblokiran cek berdasarkan surat dari instansi yang berwenang. Poin yang terakhir yaitu penutupan rekening giro. Penutupan adalah kegiatan menutup rekening giro di bank tempat rekening dibuka. Dengan ditutupnya rekening giro, nasabah yang bersangkutan selanjutnya tidak dapat melakukan aktivitas transaksi pada rekening yang telah ditutup. Adapun ketentuannya, yang pertama, penutupan rekening dapat dilakukan atas permintaan nasabah atau keputusan bank dengan alasan tertentu. Yang kedua, penutupan rekening atas keputusan bank akan diberitahukan kepada nasabah secara tertulis pada saat penutupan dilakukan. Yang ketiga, sejak saat penutupan rekening, nasabah tidak dapat melakukan aktivitas transaksi pada rekening yang telah ditutup. Yang keempat, seluruh sisa buku atau bilet giro yang belum digunakan oleh nasabah harus dikembalikan kepada bank. Bank akan menutup secara otomatis apabila Giran melakukan penarikan cek atau bilet giro kosong sebanyak 3 kali berturut-turut dalam kurun waktu 6 bulan. Itulah materi yang dapat saya paparkan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.